Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Astuti dari Prodi PIAUD kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bunda Mary Hartati. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu prinsip perkembangan motorik anak usia dini, dan yang kedua yaitu perbedaan individual dalam perkembangan motorik anak usia dini. Langsung saja yang di sini yang pertama yaitu prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini. Prinsip utama perkembangan motorik anak usia dini adalah koordinasi gerakan motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Menurut Malina dan Bouchard 1991, yang pertama yaitu perkembangan saraf. Kemampuan anak untuk melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan. Pada waktu anak dilahirkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Nah, pada usia kurang lebih 5 tahun, syaraf-syaraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan berlutut. Perkembangan lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari tangan untuk misalnya menyusun puzzle, memegang pensil, atau menggunting bentuk dengan plastisin atau tanah liat. Yang kedua yaitu urutan. Urutan yaitu suatu kemampuan yang sudah dimiliki anak pada usia 5 tahun, mengkoordinasi gerakan secara seimbang. Contohnya ketika anak berdiri sambil melompat. Di sini ada 2 urutan. Yang pertama yaitu urutan yang disebut dengan pembedaan, dan yang kedua disebut dengan urutan penggabungan. Nah, yang pertama urutan pembedaan disebut yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Nah, yang kedua yaitu penggabungan penggabungan ataupun perpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti, melempar dan menangkap, maju dan mundur. Nah, yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi bersifat alami, dan motivasi ini juga yang mendorong seseorang untuk beraktivitas, untuk aktivitas tadi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, menurut teori hedonisme, motivasi yaitu yang berhubungan dengan senang atau bahagia. Nah, begitu juga dengan anak, kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama yaitu aktivitas fisik yang meningkat dengan tajam. Yang kedua, kita bisa melihat dari anak-anak yang seakan-akan tidak mau berhenti melakukan aktivitas fisik menggunakan otot-otot kasar ataupun otot-otot halus. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya dengan memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan gerak motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Nah, yang keempat ada pengalaman. Pengalaman atau latihan dan pendidikan pada gerak anak usia dini jauh lebih ditunjukkan dalam pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang. Pengalaman merupakan dasar dari perkembangan anak untuk berikutnya.
Nah, apabila dalam pemberian pengalaman anak diberikan stimulasi yang baik, maka perkembangan anak selanjutnya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila anak tidak distimulasi dengan baik, maka perkembangan anak juga tidak akan terstimulasi dengan baik. Yang kelima yaitu praktek. Beberapa kebutuhan dalam perkembangan motorik anak usia dini perlu langsung dipraktekkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Butcher dan Reid tahun 1959 adalah yang pertama yaitu ekspresi melalui gerakan. Kita bisa mengajak anak untuk langsung mempraktekkan. Misalnya ketika anak malu, kita langsung menutup muka. Nah, yang kedua yaitu bermain sebagai bagian dari perkembangan anak usia dini. Nah, untuk anak usia dini, bermain merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan menyenangkan. Jadi, sebagai guru ataupun orang tua, kita harus menstimulasi dengan cara mengajak anak untuk bermain sambil belajar. Jadi, tanpa anak sadari, mereka itu bermain dan tentunya selain bermain yang menyenangkan, mereka juga mendapatkan sesuatu pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan yang berbentuk drama. Jadi, anak bisa kita ajak untuk bermain peran, seperti halnya kita bermain jualan-jualan, misalnya jualan es krim. Anak bisa memperagakan dirinya sebagai penjual ataupun pembeli. Nah, di sana anak akan langsung mengerti ataupun akan langsung berkembang dalam motoriknya seperti itu. Jadi dia langsung menggunakan tangannya untuk membuat es krim dan memberikan es krim, ataupun apabila sebagai pembeli dia akan mengambil dan memberikan uang. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan yang berbentuk irama. Nah, yang terakhir yaitu banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Nah, kegiatan latihan motorik kasar ataupun motorik halus ini bisa kita lakukan di rumah. Misalnya apabila motorik halus, kita bisa mengajak anak untuk menggunting atau bermain plastisin dengan membentuk sesuatu. Nah, untuk motorik kasar kita bisa mengajak anak untuk misalnya jalan-jalan, ataupun kita ajak anak untuk bermain sepeda keliling komplek di rumah. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu saya akan membahas perbedaan individual dalam perkembangan motorik anak usia dini. Nah, perbedaan dalam perkembangan motorik anak usia dini itu tentunya berbeda. Nah, pada aspek perkembangan individual ada dua faktor yang menonjol, yaitu yang pertama warisan biologis yang cenderung sama dan warisan sosial yang cenderung berbeda. Nah, perbedaan individual menurut Liljegren 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Adapun perbedaan dalam perkembangan motorik anak usia dini, yaitu kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik yang merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan. Syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Nah, untuk perbedaan perkembangan motorik anak, tentunya setiap anak itu perkembangannya berbeda. Nah, sesuai dengan stimulasi yang diberikan oleh orang tua ataupun gurunya. Apabila stimulasinya yang sudah saya katakan tadi, apabila stimulasinya yang diberikan baik, maka perkembangan anak pun akan baik. Nah, namun apabila perkembangan stimulasinya yang diberikan itu tidak baik, nah perkembangan anak itu juga akan ikut tidak baik. Nah, jadi sebagai guru ataupun orang tua, kita harus memberikan stimulasi dan memberikan juga pendampingan supaya anak akan terstimulasi dengan baik dan juga berkembang dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.